Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Informasi perihal misi balas dendam taktik Marco Santos bikin malu Borneo FC. Rekor buruk selalu menghantui Arema FC saat bertemu Borneo FC. Berkaca pada 4 pertemuan terakhir, Singoedan hanya mampu sekali meraih kemenangan. Kemenangan Arema itu pun didapat pada musim 2023-2024 melalui skor tipis 1-2 di kandang Borneo FC. Sisa 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Pada musim lalu, misalnya, 2 kali Arema FC babak belur digasak oleh pasukan Pesut Etam, yakni kalah 0-2 di Stadion Supriyadi Blitar dan 3-1 saat menyambangi Stadion Segiri Samarinda. Kini, menjelang pertemuan mereka di pekan ke-10 matchday ke-9 Super League 2025-2026, pada Minggu 26 Oktober 2025 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Arema FC sebagai tuan rumah mau tidak mau harus tampil ngotot dan impresif jika tidak ingin malu. Pelatih Arema FC Marco Santos sebelumnya sempat menyampaikan kalau timnya saat ini berbeda dengan musim lalu. Untuk itu, Marco Santos optimistis anak asuhnya dapat meraih poin penuh saat bermain di kandang nanti. Ia pun menegaskan pertandingan kemarin musim lalu tentu berbeda dengan sekarang. Sekarang banyak pemain baru dan pelatihnya pun baru, ujarnya. Jadi kami harus siap meskipun menghadapi tim sekuat sekalipun di Super League 2025-2026. Marco Santos pun siap memberi kejutan modal bagus yang didapatkan Arema FC sebelum menghadapi Borneo FC, yakni kemenangan Arema FC 2-1 atas PSM Makassar di pekan kemarin menjadi motivasi Singoedan untuk kembali meraih poin penuh. Namun, Marco Santos pun menyampaikan kami harus melupakan kemenangan PSM Makassar. Itu sudah lewat dan kami menatap laga yang akan sulit. Namun kami tetap optimistis dan meyakini akan dapat meraih poin penuh. Apalagi di 2 laga kandang sebelumnya melawan Dewa United dan Persib Bandung, Arema FC selalu mendapatkan hasil minor sehingga misi bangkit di rumah sendiri juga menjadi pelecut untuk Arema FC. Pelatih asal Brasil itu pun punya misi untuk memperbaiki performa Arema FC di kandang sendiri. Ia siap memberi kejutan kepada Borneo FC yang bermain konsisten di awal musim ini hingga 7 pertandingan belum terkalahkan. Kami harus fokus dan bermain sebaik mungkin untuk pertandingan nanti. Di sisi lain, Borneo FC datang dengan motivasi sangat tinggi. 7 laga tanpa kekalahan musim ini menjadikan Borneo FC memimpin klasemen sementara posisi ke-1 dengan total 27 poin. Sedangkan Arema FC berada di posisi ke-7 klasemen sementara dengan total 12 poin dari 8 laga. Laga dipastikan akan berlangsung sangat sulit bagi Arema FC, namun bukan mustahil untuk bisa mengakhiri dengan poin penuh. Taktik Marco Santos juga telah disiapkan untuk membuat malu Borneo FC. Selain misi balas dendam dan rasa percaya diri, pertarungan taktik dan strategi dua pelatih asal Brasil ini akan tersaji. Dari sisi pengalaman, tentu pelatih Borneo FC Fabio Lefundes lebih memahami seluk-beluk persepak bolaan Indonesia setelah sempat melatih Madura United. Sementara bagi Marco Santos, Arema FC menjadi pelabuhan pertamanya di sepak bola Indonesia. Dari segi permainan, Borneo FC menjadi tim yang cukup konsisten di Super League musim ini. Kita ketahui tentu dengan rekor belum terkalahkan. Justru sebaliknya Arema FC mengawali inkonsistensi pada awal musim, yakni 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan menjadi rapor Marco Santos sejauh ini. Akan tetapi,
Marco Santos dikenal jeli dalam melihat strategi permainan lawan. Terbukti di laga pekan lalu laga tandang, strategi Marco Santos cukup ampuh mempermalukan PSM Makassar. Dalam duel tersebut, Arema FC sukses comeback atau mengembalikan kedudukan di babak kedua setelah pada babak pertama sempat tertinggal terlebih dahulu. Sehingga tidak berlebihan menyebut Arema FC menjadi lawan berat pula bagi Borneo FC. Terlebih Singoedan akan bermain di kandang sendiri di hadapan pendukungnya sendiri, Aremania. Marco Santos pun mengapresiasi kedisiplinan anak asuhnya saat meraih kemenangan penting atas PSM Makassar. Kemenangan tersebut lahir dari kerja keras dan ketenangan dalam menjalankan instruksi taktik di lapangan. Kembali yang menegaskan, anak-anak bermain disiplin dan sabar. Kami tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Ini kemenangan yang lahir dari kerja keras tim dan dari skema latihan yang telah kami ulangi dalam latihan berkali-kali. Pendekatan inilah yang coba diukir kembali saat menjamu Borneo FC nanti. Tentu Marco Santos sudah melihat atau menganalisa pertandingan-pertandingan yang telah dijalankan oleh Borneo FC. Ia ingin pemain Arema FC tampil kompak dan tidak terpancing permainan Borneo FC yang dikenal sangat agresif. Kembali ia menyampaikan, kami mengubah sistem untuk memenangkan permainan di lini tengah. Kami telah mencoba sistem ini saat latihan berkali-kali, kata Marco Santos menanggapi counter strateginya saat menghadapi PSM Makassar kemarin. Di sisi lain, Borneo FC pun datang dengan modal motivasi tinggi setelah mengalahkan Persik Kediri 2-0. Saat itu Borneo FC tampil sangat agresif dengan terus menekan pertahanan lawan. Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menekankan pentingnya menjaga efisiensi permainan. Menurutnya, kemenangan atas Persik Kediri menunjukkan timnya mampu tampil efektif meski tidak mencetak banyak gol. Kompetisi masih panjang, terpenting bagi kami bisa menyelesaikan laga ini dengan penuh, ujar Fabio Lefundes. Ia pun menambahkan dirinya tak ingin menekan pemain berlebihan soal produktivitas gol. Saya akan sangat keterlaluan sebagai pelatih apabila menginstruksikan pemain harus mencetak lebih banyak gol. Saya tidak ingin seperti itu. Saya tak mau banyak alasan untuk mengeluh. Terpenting kami bisa terus konsisten memenangkan laga di setiap pertandingan, ujar Fabio Lefundes, pelatih asal Brasil yang menangani Borneo FC. Begitu kiranya sedikit informasi perihal tekad Arema FC yang mengusung misi balas dendam. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.